Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 mata kuliah termodinamika. Di sini ada 3 anggota ya. Yang pertama saya sendiri yaitu Widayati Harahap, kemudian teman saya adalah Firminda Tuni dan saya Nitya Xiaomi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai entropi. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Wela, dan selanjutnya oleh Novita, dan terakhir oleh saya sendiri. Baiklah, ini dia yang pertama. Selamat menjelaskan tentang adanya perubahan entropi dari sebuah gas ideal dalam beberapa proses, di mana perubahan entropi dari suatu yang diberikan oleh dx atau sama dengan d kira per t, di mana dx itu adalah perubahan kecil dalam entropi, sedangkan d kira adalah dimana kalau dalam jumlah kecil yang diberikan kepada sistem atau diambil dari sistem oleh sebuah proses reversible, dan T itu adalah suhu sistem. Di dalam perubahan entropi dari sebuah gas ideal itu kita dapatkan proses adiabatik. Baik, saya akan meneruskan proses adiabatik. Adiabatik adalah di mana tidak adanya kalon masuk atau keluar dari sistem. Yang dirumuskan ada biasanya belum dikumpul pening. Dp sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan kalon antara sistem dan lingkungan, maka dia didapatkan dp sama dengan itu 0. Jadi dx sama dengan d kira per t, dan 0
Kemudian DS-nya menjadi irreversible OT dengan NCVDT OT. Kemudian diintegralkan menjadi integral batas S1 sampai S2 DS menjadi integral batas D1 sampai D2 NCV DC T, di mana CP bukan fungsi dari temperatur tapi tekanan. Setelah ditegralkan, 2 dikurangi 1 sama dengan NCV plus ke-2 T1, sehingga hasilnya menjadi delta S NCV dan T2 T1. Sekian penjelasan saya. Tadi telah dijelaskan oleh teman saya perubahan entropi dalam proses adiabatik, kemudian proses isotonik dan proses isobarik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perubahan entropi dalam proses isothermal. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan proses isothermal itu adalah proses yang dialami oleh gas ideal, di mana suhu gas ideal tersebut konstan. Kemudian dapat kita tuliskan temperatur konstan. Kemudian dalam entropi ada persamaan umum yang menjelaskan bahwa delta S sama dengan dV reversible per T. Sekarang kita lihat dari hukum utama termodinamika. Di sana dikatakan bahwa perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan kalor ditambah kemudian dari sini dapat kita tuliskan perubahan kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah delta sama. Kemudian apabila proses tersebut reversible, maka ini kita tuliskan dalam dV reversible sama dengan dE kurang dW. Nah, selanjutnya ada sebuah persamaan yang menyatakan bahwa dE sama dengan NCV. Ini berlaku umum. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa CP ini merupakan kapasitas kalor dalam volume konstan. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam proses isothermal yang pertama saya katakan ini nol, sehingga perubahan energi dalam pada proses isothermal dapat kita tulis dalam NCV dt NCV factor hingga dE-nya bernilai nol. Oleh karena itu, persamaan yang ini tadi dapat kita buat menjadi dV reversible sama dengan 0 kurang dB. Berarti minus dB sama dengan dV reversible. Nah, di sini dB merupakan perubahan usaha yang sangat kecil. Ada juga persamaan yang menyatakan bahwa dB ini adalah dB sama dengan minus PdV. Dari sini kita substitusi ke sini sehingga kita memperoleh dB sama dengan minus PdV, sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi dV reversible sama dengan minus kali minus PdV, atau dV reversible sama dengan PdV. Nah, selanjutnya untuk kembali ke topik semula yaitu DS, kita dapat menulisnya dengan DS sama dengan dari topik utama dapat kita tuliskan bahwa DS sama dengan
Mari kita substitusi bersama ini bersama ini di sebelah kanan. Iya. Dapat kita tuliskan DS sama dengan selanjutnya ini kita integrasi untuk memperoleh nilai dari entropinya. Integral dari DS dengan batas S1 sampai S2 sama dengan NR integral batas V2 dari V1 sampai V2. Selanjutnya S2 kurang S1 sama dengan NR V2 delta S sama dengan NR Jadi, kesimpulannya, entropi dalam proses isotermal adalah delta S sama dengan NR dan V2 per V1. Mau ulangan lagi ya? Oke, setelah membahas mengenai materi, sekarang kita masuk ke contoh soal agar pelajarannya tidak mengambang di pikiran kita. Nah, jadi di sini ada soal yang dituliskan kalau dipindahkan dari reservoir pada suhu 553 derajat Kelvin ke reservoir kalor yang lain pada suhu 278 Kelvin. Apabila jumlah kalor yang dipindahkan sebesar 100 kJ, maka berapa perubahan entropi yang terjadi pada sistem tersebut? Nah, untuk menjawabnya, mari kita buat yang diketahui berdasarkan soal. Suhu dari reservoir panasnya yaitu 553 Kelvin. Kemudian suhu dari reservoir dinginnya yaitu 278 Kelvin. Dan kalor yang dipindahkan bernilai 100 kJ. Sehingga untuk menentukan nilai dari positif dan negatif kalor, kita dapat melihat skema ini. Reservoir panas otomatis mengeluarkan kalor, sehingga kalor dalam reservoir panas bernilai negatif. Dapat kita tuliskan QH sama dengan minus 100 kJ. Kemudian untuk reservoir dingin, kalornya bernilai positif 100 kJ. Nah, yang ditanyakan di sini adalah delta S total. Mari kita selesaikan. Delta S untuk reservoir panas bernilai delta QH per TH. Nah, QH-nya bernilai minus 100 kJ per TH-nya 553 Kelvin. Sehingga delta SH sama dengan minus 0,181 kJ per Kelvin. Entropi pada reservoir dingin QC per TC sama dengan positif 100 kJ per 278 Kelvin sama dengan positif 0,330 Kelvin. Nah, kita telah memperoleh entropi di kedua reservoir, sehingga kita dapat menuliskan delta S total adalah delta SH tambah delta SC sama dengan minus 0,181 tambah 0,360 sama dengan 0,179 kJ per Kelvin. Baiklah, saya rasa demikian saja yang dapat kami persembahkan.